melakukan satu kebajikan meskipun melalui online, tapi tidak mengurangi makna kebajikan yang kita lakukan apabila dilakukan dengan ketulusan hati, dilakukan dengan penuh keyakinan, maka makna yang terkandung tidak akan berkurang. Bapak Ibu upasaka dan upasika, kita meskipun melalui online bisa melakukan kebajikan karena setidaknya memiliki 3 hal. Yang pertama adalah kesehatan. Kita semua sehat. Nah, dengan kita memiliki kesehatan ini, maka kita bisa melakukan kebajikan pada sore hari ini. Kita bisa ikut membaca parita, Anda bisa ikut bermeditasi. Coba bayangkan kalau Anda sakit. Anda sakit tenggorokan, sakit batuk-batuk, ya, sakit flu, tidak bisa bangun. Anda tidak bisa bergabung melakukan kebajikan. Tapi karena kita sehat, Anda sehat, maka kita bisa melakukan kebajikan. Tapi sebagai umat Buddha, diharapkan tidak hanya memiliki kesehatan secara tubuh, secara jasmani, kita juga diharapkan untuk memiliki kesehatan secara hati, secara batin, secara pikiran. Sehingga kalau hati kita sehat, batin kita sehat, pikiran kita sehat, jiwa kita sehat, kita tidak mudah membunuh, kita tidak mudah menyakiti orang lain, makhluk lain. Kita tidak mudah merendahkan orang lain, tidak mudah menyakiti orang lain, tidak mudah membenci orang lain. Tapi kalau batin kita sakit-sakitan, maka dengan mudahnya kita menyakiti orang lain. Dengan mudahnya kita menghina orang lain. Dengan mudahnya kita merendahkan orang lain. Oleh karena itu, selain sehat secara tubuh, kita diharapkan memiliki kesehatan secara hati. Agar apa? Selalu memiliki cinta kasih, sehingga kehidupan kita menjadi damai dan bahagia. Nah, ini ada tali cinta kasih. Seharusnya orang-orangnya juga penuh dengan cinta kasih. Hal yang kedua adalah keyakinan. Bapak Ibu memiliki keyakinan apabila melakukan kebajikan, apabila mempraktekkan dhamma, akan menghasilkan kebahagiaan. Apabila berbuat baik, hasilnya adalah kebahagiaan. Akibatnya adalah kedamaian. Nah, dengan Anda memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka Anda meluangkan waktu untuk melakukan, untuk ikut bergabung melakukan kebajikan. Mungkin di luar sana banyak orang sehat, tapi kurang keyakinan. Sudahlah, nggak usah ikut. Ngapain ikut? Nggak ada kuota. Maka tidak bisa melakukan kebajikan. Hal yang ketiga yang membuat kita bisa bergabung melakukan kebajikan adalah kesempatan. Artinya apa? Bapak Ibu, ya, upasaka, upasika semuanya,
tidak memiliki aktivitas yang lebih penting, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini. Mungkin di luar sana banyak orang sehat dan juga mungkin memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi karena mereka, beliau-beliau tidak memiliki kesempatan, tidak memiliki waktu, makanya tidak bisa bergabung dengan kita, melakukan kebajikan. Makanya berbahagialah Anda semuanya memiliki ketiga-tiganya, antara sehat, yakin, dan punya kesempatan, punya waktu. Maka terjadilah kebajikan pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, upasaka upasika semuanya, pada kesempatan ini saya akan berbagi, menyampaikan tentang pentingnya kita memiliki waktu. Kita semua punya waktu. Pria, wanita, anak-anak, remaja, pemuda, bahkan sampai orang tua punya waktu. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sudah menggunakan waktu itu untuk berbuat kebajikan? Apakah kita sudah menggunakan waktu kita untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih bijaksana lagi? Waktu, Bapak Ibu, merupakan hal yang sangat penting untuk kita bahas. Kalau kita berbicara tentang waktu, satuan waktu, maka satuan yang paling kecil adalah detik, kemudian menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dekade, dan sebagainya. Waktu ini merupakan kesepakatan kita sebagai manusia untuk mempermudah kita menjalani kehidupan duniawi. Coba bayangkan kalau tidak ada waktu, ini jam berapa, ini jam berapa. Tapi dengan adanya waktu, maka kita mudah menjalani kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa yang dapat kita renungkan dari waktu? Yang dapat kita renungkan yang pertama adalah waktu terus berlalu tanpa henti. Waktu terus berlalu tanpa henti. Seiring dengan berjalannya waktu yang tanpa henti, demikian juga tubuh dan jasmani kita ini, batin dan jasmani kita ini terus mengalami perubahan tanpa henti. Semakin hari kita semakin tua. Semakin hari usia kita semakin bertambah. Semakin hari kita semakin lemah. Kalau semakin lemah, kita mudah terserang penyakit, kita mudah kena penyakit, kita mudah sakit-sakitan. Kalau sudah sakit-sakitan, tidak bisa melakukan banyak kebajikan, tidak bisa beraktivitas. Kalau sudah sakit-sakitan,
akan mudah untuk lapuk. Kalau sudah lapuk, kita mengalami kematian. Tapi jarang kita mau merenungi bahwa waktu ini terus berlalu. Dengan segala kesibukan, dengan segala aktivitas, dengan segala alasan dan segala kemalasan. Nah, oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa waktu ini berlalu dengan cepat tanpa henti, seharusnya kita melakukan perubahan. Kita mengevaluasi diri kita masing-masing, bukan mengevaluasi kehidupan orang lain. Kita harus menilai diri kita, bukan menilai orang lain. Kita harus mengkritik diri kita, bukan mengkritik kehidupan orang lain. Kemudian yang dapat kita renungi tentang waktu itu terus berkurang. Mungkin di antara kita ada yang bisa hidup sampai 90 tahun, mungkin 80 tahun, 75 tahun, 60 tahun. Sesuai dengan kebajikan dan karma kita masing-masing. Perlu diingat, perlu direnungkan. Setiap hari matahari terbenam, usia kita berkurang 1 hari. Dan 1 hari lagi, kita semakin dekat dengan kematian. 1 hari lebih dekat dengan kematian. Setiap matahari terbenam, 1 hari sudah berlalu. Ketika hari kita berlalu, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dan besok hari belum tiba. Kita juga tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga waktu terbaik yang kita miliki adalah saat ini, hari ini. Saat ini, hari ini kita bisa melakukan segala hal. Tidak hanya berhayal, tidak hanya bercita-cita, tetapi langsung kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Kita bisa berbuat baik, bisa melakukan segala hal yang bermanfaat untuk diri kita, untuk kehidupan kita, dan juga untuk orang lain, bahkan makhluk lain. Sehingga Bapak Ibu semua yang mengikuti acara ini, ikutilah dengan ketulusan hati, ikutilah dengan penuh keyakinan, karena waktu ini adalah yang terbaik. Banyak orang pergi ke bukit-bukit, pergi ke ujung pantai untuk menikmati indahnya matahari terbenam. Mereka hanya menikmati indahnya matahari, tapi mereka tidak mau merenungi, tidak mau mengambil pelajaran yang dapat dipetik dari matahari terbenam. Seharusnya kita bisa belajar, sore ini matahari terbenam, 1 hari sudah saya jalani. 1 hari usia saya berkurang, dan 1 hari saya lebih dekat dengan kematian. Artinya saya semakin tua. Sudahkah saya berbuat baik? Sudahkah saya menjadi orang baik? Sudahkah hati saya penuh dengan cinta kasih? Hal yang ketiga yang dapat kita renungkan dari waktu
Waktu memiliki makna. Jika orang baik, dia akan memaknai waktunya dengan berbuat kebajikan, berbuat banyak-banyak kebajikan. Sebaliknya, jika orang yang tidak baik, orang jahat akan memberikan makna pada waktunya dengan berbuat segala bentuk kejahatan, segala bentuk keburukan. Di zaman Sang Buddha diyakini setiap 100 tahun berlalu, berlewati, usia manusia berkurang 1 tahun. Sekarang sudah lebih 25 abad, kurang lebih 25 abad, Sang Buddha sudah parinibbana. Artinya, usia manusia sudah berkurang 25 tahun. Jika rata-rata usia manusia 100 tahun dari zaman Sang Buddha, maka usia kita saat ini adalah 75 tahun. Dan jika di antara Bapak Ibu yang mengikuti acara ini sudah berusia 50 tahun, bisa dihitung sisanya tinggal berapa. Mungkin ada yang 70 tahun, tinggal dihitung sisanya berapa. Dan kalau kita pergi ke rumah duka, kita membaca papan-papan, usia rata-rata orang meninggal di rumah duka itu 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Oleh karena itu, mari kita memberikan makna pada waktu kita dengan melakukan evaluasi, dengan melakukan hal-hal yang baik, dengan melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Itu semua untuk kepentingan kita masing-masing. Hal yang ketiga yang dapat kita renungkan dari waktu itu tidak pilih kasih. Waktu tidak pilih kasih. Kita semua memiliki jumlah waktu yang sama. Antara Anda dengan saya, waktunya sama. Antara anak-anak, remaja, pemuda, laki-laki, perempuan, orang tua, pejabat, kaya, miskin, cantik, tampan, semua waktunya sama. 24 jam, sehari semalam. Artinya apa? Cinta kasih, waktu itu tidak pilih kasih. Semua waktu, semua jumlahnya sama. 24 jam. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita menggunakan waktu yang kita miliki untuk berbuat baik, untuk merubah batin kita lebih baik? Nah, mari kita merenung bersama-sama. Nah, itulah waktu, itulah sifat dari waktu yang dapat kita renungi. Kemudian bagaimana cara kita mengisi waktu ini supaya lebih bermanfaat, supaya lebih berguna? Sang Buddha dalam Kala Sutta mengajarkan 4 hal terbaik bagi kita untuk mengisi waktu yang kita miliki. Apa yang 4 hal ini? Yang pertama adalah Kalena Dhamma Sawanang. Artinya apa? Kita mengisi waktu yang kita miliki untuk mendengarkan Dhamma, untuk mempelajari Dhamma. Sekarang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar Dhamma, untuk tidak mendengarkan Dhamma. Meskipun tidak datang ke wihara, tidak datang ke cetia, dari rumah, dari toko, dari tempat bekerja, kita bisa mendengarkan Dhamma.
kita bisa belajar Dhamma. Ada kaset, ada buku, ada Google, tempat kita belajar Dhamma. Kita mendengarkan dari berbagai sumber. Dalam Manggala Sutta, berkah utama, kalena Dhamma sawanang. Mendengarkan Dhamma merupakan berkah utama. Merupakan suatu hal yang sangat baik bagi Anda untuk menggunakan waktu untuk mendengarkan Dhamma. Karena itu merupakan berkah utama. Kemudian yang kedua, kalena Dhamma sakaca. Artinya apa? Kita menggunakan waktu untuk mendiskusikan Dhamma, untuk membahas Dhamma. Setelah Bapak Ibu, setelah kita semua mendengarkan Dhamma, mendapatkan Dhamma, mempelajari Dhamma dari buku, dari mendengar ke orang lain, dari membaca, kita seharusnya mendiskusikan Dhamma. Kita bisa mendiskusikan Dhamma, membahas Dhamma dengan para biku, dengan para sahabat, teman-teman yang baik. Sehingga kita tidak muncul kesombongan di dalam diri kita. Tidak muncul ego di dalam diri kita. Dalam berkah utama, Sang Buddha juga menyampaikan kalena Dhamma sakaca etang manggala motama. Membahas Dhamma pada waktu yang tepat merupakan berkah utama. Hari ini saya rasa waktu yang tepat. Hari Minggu, hari libur bagi kita semua, bagi Anda semua. Artinya apa? Tidak punya kegiatan yang harus dilakukan. Sehingga waktu ini, hari ini, sore ini, malam ini adalah waktu yang tepat untuk mendengarkan Dhamma, untuk belajar Dhamma, dan untuk membahas Dhamma. Yang ketiga, cara terbaik untuk mengisi waktu adalah kalena sama sanang. Artinya adalah setelah kita mendengarkan Dhamma, setelah kita mendiskusikan Dhamma, kita harus meluangkan waktu yang kita miliki untuk merenungkan Dhamma, untuk menganalisa Dhamma. Dengan tujuan apa? Apakah Dhamma yang sudah saya dengarkan? Apakah Dhamma yang sudah saya dapatkan? Apakah Dhamma yang sudah saya pelajari baik atau tidak, benar atau salah? Sehingga penting bagi kita untuk meluangkan waktu sejenak merenungkan Dhamma-Dhamma yang sudah kita pelajari, Dhamma-Dhamma yang sudah kita dengarkan, Dhamma-Dhamma yang sudah kita dapatkan dari orang lain. Sehingga Dhamma yang sudah kita dapatkan itu, jika benar, maka akan memberikan manfaat bagi kita, akan menyelamatkan kehidupan kita. Dan yang terakhir, cara terbaik kita mengisi waktu yang diajarkan oleh Sang Buddha, kalena vipassana. Ternyata tidak cukup dengan mendengarkan Dhamma, tidak cukup mempelajari Dhamma, tidak cukup membahas Dhamma, dan tidak cukup menganalisa, merenungkan Dhamma. Kita juga diharapkan untuk mempraktekkan, untuk mengisi waktu dengan meditasi. Khususnya adalah vipassana bhavana. Dengan kita mempraktekkan mengisi waktu dengan bermeditasi vipassana, kita diharapkan bisa memahami
hidup dan kehidupan ini. Kalau hanya belajar, mendengar, membaca, mendapatkan dhamma dari orang lain, tidaklah cukup. Banyak orang pandai tentang dhamma, tapi tidak mempraktekannya. Bagaikan kita melihat buah mangga yang matang, buah mangga yang kuning. Kita tahu buah mangga itu kulitnya kuning. Kalau kuning pasti dia matang, tapi belum tentu. Kalau kita tidak mencicipinya. Demikian juga dhamma. Kalau hanya dipelajari, tidak dipraktekkan, bisa menimbulkan kesombongan dalam diri kita. Kita bisa mengkritisi orang lain, kita bisa menilai orang lain, tapi tidak bisa mengkritisi diri kita sendiri, tidak bisa mengevaluasi diri kita sendiri, tidak bisa mengubah diri kita sendiri. Dhamma yang kita dapatkan itu kita gunakan sebagai senjata untuk menilai orang lain. Nah, dengan kita mempraktekkan vipassana bhavana, meditasi vipassana bhavana, kita diharapkan untuk melihat dhamma yang sesungguhnya, dhamma yang terkandung di dalam jasmani kita dan juga di dalam batin kita. Sebagai contoh, Bapak Ibu sudah paham, sudah mengerti, bahkan sudah hafal apa itu anicca, dukkha, dan anatta. Ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa diri, tanpa aku, tanpa jiwa. Semuanya sudah tahu, bahkan anak sekolah dasar sudah tahu dan sudah hafal apa itu anicca, dukkha, dan anatta. Anicca, ketidakkekalan, seperti bunga yang tumbuh, kemudian mekar, layu, dan mati. Kita semuanya tahu, lahir, tua, sakit, dan mati. Tapi ketika peristiwa-peristiwa itu, fenomena-fenomena itu ada di dalam tubuh kita, ada di dalam batin kita, kita terkadang tidak bisa menerima dengan baik. Ketika rambutnya menjadi putih, segera beli itu cat pewarna. Ketika giginya ompong karena perubahan anicca, segera pergi ke toko beli alat-alat gigi. Ketika menjadi tua, menolak untuk menjadi tua. Ketika sakit, mengeluh sedemikian rupa. Sehingga kalau kita melakukan praktek meditasi vipassana, maka kita akan menemukan apa yang disebut, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha tentang anicca, dukkha, dan anatta akan kita dapatkan, akan kita pahami di dalam tubuh dan jasmani kita, bukan di buku-buku, bukan lagi dari ucapan orang lain, tapi kita bisa melihat sendiri, merasakan sendiri, mendapatkan sendiri dari tubuh dan jasmani kita, dari batin dan jasmani kita. Dengan kita memahami anicca, dukkha, dan anatta dalam tubuh dan batin kita, maka kita akan lebih menjadi bijaksana. Ketika fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak mudah mengeluh. Karena itulah kenyataan daripada kehidupan ini. Ketika dibenci, itu wajar. Tidak membalas membenci. Ketika disakiti, tidak mudah untuk membalas menyakiti. Karena apa? Ngapain kita balas?
sudah ada hukum karma. Seharusnya kita mengucapkan terima kasih. Nah, dengan kita mempraktekkan meditasi, maka kita lebih dewasa dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyerah, dan tidak mudah melakukan segala bentuk kejahatan. Nah, itulah 4 cara mengisi waktu terbaik. Di awal saya mengutip Dhammapada Sukarani Asaduni Atano Ahitanica Yangwe Hitanca Sadunca Tangwe Paramak Tukarang. Sungguh mudah untuk melakukan hal-hal yang jahat dan tak bermanfaat, tetapi sungguh sulit untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Mungkin apa yang saya bagikan tadi, belajar Dhamma, membahas Dhamma, menganalisa Dhamma, kemudian apalagi bermeditasi, hal yang sangat sulit untuk dilakukan.